Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh yang ada di sini, yang ada di ruangan ini, wabil khusus Bapak Mursalam, Ibu Diana Dewi, Mas Dimas, sama Kak Tiwi, dan semuanya yang ada di sini. Dalam siapapun antum, mungkin nggak bisa disebutin satu persatu, tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberi hati yang tenang. Semoga kita semua diberi hati yang lapang, selapang samudra yang ada di lautan. Karena kalau hati kita ini lapang, insya Allah ngadepin semuanya itu nggak jadi terhimpit. Karena semua itu patokannya bukan ekonomi, bukan jabatan, bukan followers. Untuk mencapai kepada ketenangan dan kenyamanan itu bukan itu semua. Yang pasti tenang, yang pasti tidak terhimpit, itu yang hatinya luas. Kalau hatinya sempit, kadang orang ngelihat sedikit udah senewen bahasanya tuh ya. Padahal atau lewat nggak salam, mungkin pikirannya udah langsung macem-macem kalau hatinya sempit. Tapi kalau hatinya luas, ada orang lewat mungkin terburu-buru ya, nggak nyapa kita, nggak salam sama kita, ya kita cuman bisa ngomong, oh lagi kebelet kali gitu. Jadi nggak jadi masalah. Oh ada kabar ini, ada kabar itu, tenang tuh. Kayak misalnya pas lagi ada corona, antum semua gimana hatinya? Saya mau nanya, waktu kemarin ada corona, tenang apa gelisah? Gelisah sih? Awalnya gelisah, takut, ya. Ujung-ujungnya capek sama takutnya sendiri. Ya udahlah, biarin gitu ya. Padahal setiap orang yang hatinya luas, nggak ada tuh kayak gitu tuh. Cuman bisa ngomong, kok ada corona sekarang, apa yang bisa aku lakuin untuk ngejaga diriku? Selesai. Itu kalau hatinya luas. Makanya yang Anis tulis di sini, bagaimana kita lulus dalam himpitan hidup. Sebelum Anis ngomong ini, yang Anis omongin adalah sebetulnya nggak ada itu himpitan. Kalau hati kita luas. Tapi ya kita manusia. Kadang-kadang ya pasti kerasa gitu ya. Apapun itu juga gitu. Kadang-kadang suka terasa, apalagi yang sekarang-sekarang ini, mulai Juli, Agustus, ya. Banyak fenomena di Indonesia ini yang makin pusing. Kejadian-kejadian yang ada ini, apa itu? Ya, apa ya? Ekonomi kalau sekarang ini, orang-orang ini lagi sumpek itu semua. Ketemu orangnya dari atas sampai bawah, alhamdulillah, semuanya pada, Beb doain Beb. Kenapa sih? Sumpek kenapa? Dagangan, kalau yang kecil-kecil dagangannya kurang lah. Kalau yang gede-gede tendernya nggak ada semua sekarang. Belum jalan lagi nih katanya gitu. Apalagi masalah ekonomi, sangat bukan jadi himpitan sebetulnya. Yang jadi himpitan itu kalau orang sudah main yang tidak-tidak, pinjol, judol. Nah, kalau udah kayak gitu pasti jadi himpitan. Kenapa? Karena hatinya pasti akan disempitin sama Allah
Karena dia udah nggak takut lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempitin sama Allah hatinya, sehingga dia ngerasa hidup ini udah kayak kalang kabut, gak jelas arahnya kemana. Semuanya sudah dilakukan tapi mentok. Tapi kalau orang yang hatinya luas, gak ada kata-kata mentok, gak ketemu itu kata-kata mentok, karena dia gak kerasa terhimpit sama sekali. Apa landasannya ini? Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yu'min yahdi galbah. Siapa orang yang beriman, itu pasti akan dikasih petunjuk sama Allah hatinya. Yang beriman. Saya sudah beriman, Beb, sama Allah. Seberapa besar imanmu? Seberapa besar keyakinanmu? Ada yang iman itu kan, iman itu identik dengan yakin. Iman sama dengan yakin. Nah, yakin ini loh, itu yang Anis tulis di nomor 1. Kalau Bapak Ibu semuanya lihat di nomor 1, yakin itu adalah iman yang kuat, yang tidak menerima gangguan, guncangan, menoleh, bahkan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gak ada semua. Maka patokan pertama landasannya adalah antum punya masalah, larinya kemana ini? Yang terbesit pertama kemana? Dikasih sakit, kasih sakit nih, larinya kemana dulu nih? Ke dokter dulu apa ke Allah dulu? Ke dokter dulu kah ke Allah dulu nih? Kemana tuh? Ke Allah dulu. Tuh yang kecil aja udah pinter. Ke Allah dulu. Ke Allah dulu harusnya. Kenapa? Ma min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada satu musibah atau apapun juga kecuali emang izinnya Allah untuk sampai ke kita itu, gitu. Buat apa ya, Beb? Musibah ini ke kita, untungnya kita, gitu. Nanti kita tahu kalau itu musibah untung apa tidak, bukan sekarang, tapi setelah berkelanjutan. Corona kalau nggak ada orang-orang yang mungkin itu waktu sebelum corona itu orang sudah dalam inhitot, apa ya, dalam turun. Apa ini turunnya? Turun dalam urusan keluarga. Dulu itu udah sibuk-sibuknya kerja, 2018, 2019, 2020 itu on fire semua nih. Awal teknologi sudah mulai canggih, yang kerja semakin hebat. Ya, mulai pagi mungkin biasanya sore pulang, jadinya malam, mulai macet semuanya. Karena penjualan mobil semakin meningkat, yang kredit mobil juga banyak. Alhamdulillah semuanya punya mobil. Akhirnya semuanya di jalan hidupnya. Keluarganya terbengkalai, dikasih sama Allah corona. Di mana tempatnya orang-orang akhirnya? Di rumah. WFH lah, di rumah lah, keluar rumah takut lah. Satu. Jadi akhirnya sama orang tua, anak, semuanya jadi hidup. Yang kedua udah pada bingung waktu itu tuh udah fast food semuanya zamannya. Lagi kenceng-kencengnya makanan cepat tuh yang ya sekarang masih ada sih, dan banyak makin masya Allah. Cuman saat itu orang-orang sama kebersihan, mungkin kalau di luar Jakarta kelihatan banget ya, sama kebersihan itu nggak terlalu agak peduli. Sekarang pulang kerja mandi, cuci tangan, semuanya hidup bersih. Gara-gara ada apa? Corona. Dan akhirnya jadi kebiasaan, habit yang baik sekarang, masya Allah. Nah itu semuanya gara-gara itu. Tapi setelahnya, nextnya baru kita tahu setiap cobaan dari Allah ini. Nah, makanya kalau kita ada apa-apa, pertamanya Allah, ya ini baru iman. Kalau ada apa-apa, pertamanya sudah bukan Allah. Nah ini Allahnya di sebelah mana ini nih, gitu. Padahal yang tanpa batas itu cuman Allah.
Nah ini, noleh pun enggak, apalagi sampai naudzubillahi min dzalik, ke arah yang tidak baik, enggak insyaallah gitu loh. Nah, ke dokter apa ke Allah dulu? Harusnya ke Allah dong, karena Allah wa idza maritu fahuwa yashfin. Dalam ayat Al-Qur'an Nabi Ibrahim berkata, ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuh. Allah dulu. Gimana Bib Allah dulu nih Bib? Ya pertama doa, ya Allah, ini nggak mungkin kayak gini kecuali Engkau yang punya obatnya ya Allah. Satu. Ada lagi sabdanya Nabi Muhammad. Apa sabdanya Nabi Muhammad? Dawu mardakum bisadaqah. Obati sakitmu dengan sedekah. Dua. Nih Allahnya udah firman, nabinya udah bersabda. Ini nih dulu nih, selesai. Ayo sekarang aku mau berobat kemana gitu. Tapi kan ngerjain 1 sama 2 ini kan di hati semua, sama hal yang mungkin bisa dikerjain dalam semenit, 2 menit, 3 menit gitu loh. Bukan yang, tapi kalau kita sakit, panggilkan dokter, ini itu, udah capek duluan kita langsung akhirnya. Kenapa? Karena kita udah nggak ada harapan kecuali pada manusia. Lah ngapain kita ngarep sama manusia? Kadang dokter itu bisa salah, kadang dokter itu bisa lambat. Berapa banyak? Wah ini terlambat penanganannya, minta maaf. Oh ini salah, minta maaf. Karena emang yang nyembuhin bukan dokter, yang nyembuhin sebabnya aja. Lah ini loh, kembalinya kita kepada Allah di pertama kali ada masalah, disitulah tingkat iman kita, disitulah tingkat yakin kita. Kalau kita udah kayak gitu, aman, kita udah nggak ada himpitan hidup ini, udah nggak ada himpitan hidup, nggak ada sama sekali. Setiap orang bisa memastikan hal ini. Setiap orang yang memang betul-betul keyakinannya 100% sama Allah. Keyakinan atas apa ini Habib? Ya atas bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, yang memiliki keagungan kebesaran, yang bisa menolong kita. Bahkan beliau maha pengasih, maha penyayang. Bahkan beliau yang tanpa ada batas, dimanapun kita beliau tahu. Apapun yang kita ucapkan beliau dengar. Nanti Anis kasih contoh-contohnya dalam Al-Qur'anul Karim. Di sini sudah Anis bawain semuanya ayat-ayatnya, nggak semua sih, sedikit. Tapi mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberi keyakinan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal itu tadi. Awal masalah larinya kemana? Harusnya kepada Allah. Dari situ kita berikhtiar. Setelah dari Allah, kita berikhtiar. Arahnya mau kemana nih? Aku mau berobat di sini. Oh ada himpitan ekonomi nih. Oh gimana nih caranya nih? Tapi Allah dulu nih, jangan lain-lain. Oh ada masalah keluarga nih, jangan ke lain dulu, ke Allah dulu, ke doa dulu. Ada masalah anak bandel nih. Oh ini bandel ya ini ya. Bandel apa enggak? Oh anaknya agak bandel nih. Gimana tuh? Ke Allah dulu, minta dulu sama Allah. Ya Allah, ini baru ini. Karena setiap kita, saya yakin, ainul yakin, hakul yakin, setiap kita yang masih ada di dunia pasti ngerasain ada nggak enaknya. Nggak mungkin kalau enak terus. Kalau enak terus berat, kayak Fir'aun nanti kita. Fir'aun itu nggak pernah sakit loh. Nggak ada riwayat Fir'aun sakit pilek, itu nggak ada. Nggak pernah ada Fir'aun sakit pilek, nggak ada. Fir'aun itu raja, dihormati oleh semuanya. Makanya ujungnya sama Allah nggak dienakin dan diabadikan nggak enak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang beriman ini sama Allah, mesti ada aja deh satu cobaannya, entah lewat sini, entah lewat situ gitu. Kalau enggak macam-macam pokoknya. Silahkan dicek dirinya masing-masing. Aku ini cobanya di sebelah mana nih gitu. Oh kayaknya di sebelah sini nih gitu. Nah tinggal diobati pelan-pelan dan diterima. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala biasanya menitipkan apanya Habib? Menitipkan kode kalau Allah itu kangen sama kamu. Allah itu nitipin kode itu supaya kita itu balik sama
Allah. Biasanya seperti itu. Ada yang udah hebat, ada sakitnya. Ada yang suami istri udah lempeng, anaknya nih. Ada yang anaknya, tapi mudah-mudahan semuanya nggak ada cobaannya, amin. Atau bukan bahasanya nggak ada cobaannya ya, selalu bisa melewati kode-kode unik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, insya Allah. Yang penting kita balikin lagi ke Allah. Ini yakin nih, nggak menoleh kecuali kepada Allah. Nggak ada rasa berpaling sedikit pun dari Allah, nggak ada. Nah, ini namanya yakin. Nah, kalau kita udah punya ini, nggak ada himpitan hidup. Ya, makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al yakin al iman kulluh. Keyakinan itu ya iman sepenuhnya. Kalau kita benar-benar yakin bahwa yang membantu kita Allah, yang menolong kita Allah, yang memberi kita Allah, ini berarti kita udah sempurna dah iman kita. Bahkan hadisnya Nabi Muhammad SAW setelahnya, sebaik-baiknya yang berada dalam hati seseorang itu adalah yakin. Ya, yakin. Kalau antum bayangin ya, ini ada dokter Aulia nih, spesialis jantung nih. Nah, kalau ada orang datang ke dokter, dia yakin nih, dokter nih pinter. Bu dokter, kira-kira masih ada keraguan lagi nggak? Nggak ada. Nah, kayak gitu tuh. Kayak kita berserah diri kepada dokter. Dokter, saya sakit, apa, jantung. Oh iya, diperiksa sama dokter. Kata dokter harus minum ini, harus minum itu, harus minum ini. Yakin nggak kita sama obat ini semua? Ya yakin dong. Ini kata dok. Kita aja bisa yakin sama dokter sampai minum, nggak pakai nanya, ini kandungannya apa nih obat nih. Dan kita nggak periksa lagi, ini kandungannya apa ya gitu. Nggak ada kita kayak gitu. Lah sama Allah kok masih ragu? Aku ditolong nggak sih sama Allah gitu? Loh. Sama dokter. Makanya yakin ini kalau ada dalam hati kita, berarti kita udah diberi segala-galanya sama Allah Subhanahu. Yakin. Cuman yang terjadi itu banyaknya kita itu nggak yakin kecuali sama yang bisa kelihatan. Yang terlihat baru yakin. Yang nggak kelihatan belum tentu gitu. Yang tersentuh ini baru kue nih. Kalau belum tersentuh bisa jadi bukan kue nih gitu. Kita itu kadang-kadang fenomenanya ada di situ. Kita nggak yakin kecuali kelihatan, dan kita nggak yakin kecuali itu tersentuh, gitu. Kalau kayak gitu baru yakin kita. Makanya imajinasinya orang-orang dulu itu dibuatlah patung-patung gitu loh. Yang akhirnya disembah patung itu yang salah. Karena mereka berimajinasi dan dituangkan yang akhirnya untuk memenuhi ekspektasinya gitu loh. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya untuk orang-orang yang takwa sama Allah itu, iman pertamanya itu gimana? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Oke, siapa orang yang bertakwa ini ya Allah? Allah menjelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang iman sama yang nggak kelihatan. Allah udah ngasih tuh, tahu ke kita semua. Orang yang takwa, kan kadang-kadang kita udah bosen ya kalau khutbah Jumat, jadilah sebagai orang yang takwa. Mungkin bukan khutbah Jumat doang tuh. Dari kecil kita dikasih tahu takwa itu apa? Menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi banyak yang masih belum sampai ini, padahal kita udah paham semua gitu. Nah, tapi gimana sih langkah pertama untuk takwa nih? Itu loh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang iman sama yang nggak kelihatan. Allah kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Surga neraka kelihatan apa enggak?
Nggak kelihatan. Siratal mustaqim, jalan tuh menuju surga, kelihatan apa enggak? Belum. Semuanya belum terlihat, tapi semuanya sudah disampaikan oleh yang tidak pernah berbohong, bahkan tidak pernah berbicara lewat hawa nafsunya. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya sama semua, Mas Dimas ini anggap utusannya ibu, anggap ya, saya nggak tahu, anggap aja. Kira-kira kalau Mas Dimas ngomong, semuanya pada percaya nggak kalau ini omongannya ibu? Kalau nggak percaya, kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh ya, wis selesai sudah, Beb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah. Yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ini adalah utusannya ibu. Mas Dimas utusan ini. Kita nggak pakai lagi, Mas Dimas ini utusannya ibu nggak ya? Apalagi tidak pernah sama sekali Mas Dimas berbicara dusta sedikit pun. Tidak pernah sama sekali. Kok masih diragukan? Walaupun Mas Dimas kadang-kadang omongannya mungkin, ibu akan buat perusahaan di 5 titik negara. Amin, kan gitu. Misalnya, antum semuanya percaya. Kenapa kok percaya? Karena nggak pernah Mas Dimas sebagai wakilnya ibu misalnya itu berbicara selain jujur, selain benar. Nah, begitu juga kita sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa yang disampaikan sama Rasulullah, walaupun belum kita lihat, udah pasti kita harus apa? Yakin, karena Rasulullah SAW nggak pernah berdusta. Bahkan setiap omongannya itu Allah sendiri yang berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, tapi Nabi Muhammad itu berbicara wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mendefinisikan takwa tadi ini. Yang pertama adalah iman dengan yang gaib. Saya mau nanya sama semuanya, rezeki itu gaib apa nyata? Gaib, nggak tahu kita berapa, tapi sudah tertulis di situ. Setiap orang rezekinya sudah tertulis sekian. Walaupun kita belum tahu berapa sih total semuanya saya dari lahir sampai meninggal itu, yang saya rasakan, yang saya nikmati, yang saya ini tidak tahu. Ini gaib, percaya aja sama Allah. Sudah disampaikan kok sama Nabi Muhammad bahwa rezeki itu akan sampai kepada orangnya. Rezeki itu tidak akan tertukar sedikit pun. Ya, tidak akan tertukar sedikit pun. Fulan bin fulan rezekinya sekian. Ini dapatnya sekian, semuanya sampai meninggal. Lagi ajal, kematian. Kadang orang Masya Allah tabarakallah hidup tapi kayak orang mati. Kenapa? Takut meninggal. Aduh, kalau kayak gitu udah bentar. Ajal itu memang gaib. Gaib maksudnya apa? Kita nggak tahu. Tapi yang paling pasti udah dikasih tahu sama Allah, nggak bakal maju, nggak bakal mundur, nggak bakal maju. Oh, gara-gara ini jadi bapakku meninggal duluan. Nggak ada. Emang umurnya seperti itu. Emang seperti itu. Nggak mungkin. Jadi jangan sampai ketika itu terjadi di dalam diri kita atau keluarga kita, terus kita tuh pusing, bingung, sumpek, trauma dan lain-lain. Sudah takdirnya Allah seperti itu. Yakini, karena ini udah diyakini sama Rasulullah SAW, udah disampaikan nama Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apalagi nih Beb, kadang-kadang ditakuti manusia itu kan itu rezeki sampai pusing, sama umur sakit sehat, apalagi ya
yang dipusingin manusia, yang sampai kebingungan, yang sampai jodoh. Wah, jodohku, sebelah mana jodohku ini gitu. Kita doakan mudah-mudahan Heru cepat berjodoh. Amin ya rabbal. Dan semuanya orang-orang cepat yang belum berjodoh tak doakan ya. Yang tidak laku-laku jadi laku yang laki. Kalau yang perempuan semoga didatangi dengan laki-laki yang soleh, yang baik, ya, yang tanggung jawab, yang suka belanjain di Zalora, di Shopee. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang laki tak doain dapat yang nurut ya, yang solihah, yang merajakan suaminya insya. Amin ya rabbal. Nah itu lagi tuh jodoh. Kadang-kadang ya memang sekarang itu kayak banyak yang insecure akhirnya. Ya sih nggak sih. Jadi aku udah umur sekian deh, kok belum berjodoh-jodoh ya. Ya udah deh. Mungkin aku ditakdir untuk sendiri. Kata siapa? Sabar aja. Saya selalu berkata sama orang-orang yang belum berjodoh, gini loh, mungkin Allah Ta'ala belum kasih jodoh ke kamu sekarang karena Allah menunggu persiapanmu. Untuk apa Habib? Karena jodoh itu kan cermin. Kalau kamunya solihah, dapatnya yang soleh. Kalau kamunya baik, cowoknya baik. Kalau kamunya jelek ya nggak ada ceritanya tuh gitu loh. Jelek dapat baik, nggak ada. At-thayyibuna lit-thayyibat, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam perjodohan. Allah itu udah ngomong dalam Qur'annya di juz 18, at-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik akan dapat perempuan yang baik. Nah kok saya belum berjodoh Beb? Mungkin Allah Ta'ala mau nyiapin buat kamu yang terbaik. Siapin dong dirimu gitu loh. Nih yang laki udah dikhianatin lagi Beb, udah ketemu dikhianatin lagi Beb. Ya mungkin Allah Ta'ala lagi mau pilihin yang paling istimewa, tinggal istimewakan juga dirimu, seperti itu. Apalagi yang menjadi masalah-masalah dalam hidup, ingat semuanya sudah dituangkan sama Allah Subhanahu, sudah dituangkan dalam tulisannya, tinggal kita yang menjemput yang terbaik dari Allah Subhanahu. Iman dengan yang gaib ini penting sekali. Iman dengan yang gaib ini penting sekali, dan yang tidak terlihat, yang sekarang tidak terlihat tapi sudah bisa kita rasakan semuanya adalah keberadaan Allah Subhanahu. Makanya Allah berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kita itu emang nggak kelihatan Allah, tapi itu kita udah sering sekali merasakan keberadaan Allah, karena sering sekali kita mendapatkan pertolongan-pertolongan yang tidak diduga-duga, terutama pas kepepet banget. Jangankan kita, orang-orang yang nyembah berhala dulu itu, saat ditanya, kalau kamu lagi kepepet, kamu di lautan dan tidak ada yang menolongmu, kamu minta sama siapa? Sedangkan Tuhanmu yang ada di patung itu nggak kelihatan. Ya saya minta sama yang di atas. Loh kok ya yang di atas? Iya, karena dialah yang bisa menolong kita, Tuhan yang paling besar. Ujung-ujungnya seperti itu. Lah yang ini semuanya, nah itu karena imajinasi yang dituangkan itu tadi. Dan hakikatnya semua, kalau kita lihat agama yang 5 inilah, coba antum cek dan dicek deh. Buddha namanya ada, kalau suka lihat film Kerasakti dulu? Nggak suka? Film Kerasakti itu kan ada namanya Buddha Culai, nggak kelihatan. Sebetulnya mungkin ada nabi yang diutus di situ dulu menjelaskan bahwa seperti ini seperti itu, ya akhirnya diimajinasikan sama manusia jadinya seperti itu. Nabi Isa alaihissalam anak Tuhan atau enggak jelmaannya tuh Tuhan, semuanya kembalinya itu kepada samawi.
Semua kembalinya kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang benar kecuali itu. Nah, makanya kita kalau udah dikasih yang udah jelas-jelas seperti ini, kemudian kita masih ragu sedikit pun, nah ini yang berat. Jadilah kita sebagai orang yang yakin, sehingga hati kita seperti samudra. Apapun masalahnya, bagaimanapun, mau masalah sama diri kita sendiri, kenapa ya kok aku seperti ini, minta sama Allah dan lain sebagainya. Ya, ini setelah itu kini kita udah ngerasain nih kebesaran Allah dalam hidup kita. Nah, di sini Anis tulis tuh di ayat yang nomor 5. Di situ ada nomor 5, 6, 7, 8 itu adalah pertolongan-pertolongan Allah ya kepada para nabinya yang dituangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Anis tulis di situ kisahnya Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang nomor 5 itu. Di situ pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana saat beliau dikejar-kejar oleh kafir Quraisy untuk ditangkap dan dibunuh, beliau singgah ke gua. Ya, ke gua idhuma fil ghar. Ketika di dalam gua udah pasti orang Quraisy pasti akan menemukan mereka. Udah pasti. Karena nggak mungkin lagi. Kalau kita di Jakarta, insya Allah nyelip-nyelip sedikit bisa. Tapi kalau bayangin, yang belum ke Mekah tak doain ke Mekah ya. Yang sudah ke Mekah, coba dicek bangunan yang ada di kota Mekah itu di berapa kilo saja. Setelah itu kan kosong. Kira-kira kalau ada orang lari di situ kelihatan apa enggak? Pasti kelihatan. Kenapa kosong? Lah, bayangin zaman dulu enggak ada yang namanya tower Zam-Zam, itu enggak ada. Tower clock enggak ada, hotel-hotel enggak ada, ini enggak ada. Lari kemana kan udah pasti kelihatan. Jejaknya pasti kelihatan. Makanya saat Nabi Muhammad SAW singgah di gua, di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq takut. Ini gimana nih? Katanya Nabi Muhammad, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Saat itu mukjizat yang terjadi di situ adalah adanya jaring laba-laba yang menutup gua tersebut, yang biasanya jadinya sebulan 2 bulan karena gede. Namanya gua itu, pintunya gua gede. Ini kok bisa, nggak mungkin 3 hari kelar itu, nggak mungkin 2 hari kelar, tapi jadi langsung. Dan itu pertolongan Allah Subhanahu. Ketika itu, nah coba nih pertolongannya Allah nih, fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu, dan dibantu dengan bala tentara. Lam tarauha, yang mereka nggak bisa lihat. Nah, tuh. Bala tentaranya nggak bisa dilihat karena yu'minuna bil ghaibi. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Ada. Ya, itu kan Nabi Muhammad, Beb. Nah, kalau saya kan itu selalu pertanyaannya digituin terus ya. Ya itu kalau Nabi enak. Nah, kalau saya, Bib, lah ini kira-kira diceritakan kepada kita buat apa ini? Sebagai percontohan. Nih. Aku tolong nih. Case-nya di nabiku. Karena kalau case-nya itu di orang-orang biasa nggak terkenal gitu loh. Tapi kalau udah case-nya ini nabi, walaupun nanti di akhir Anis kasih tahu juga pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang biasa. Ya, nanti. Tapi yang sekarang ini kita baca dulu ayat-ayat ini. Pertolongan-pertolongan Allah kepada para nabinya. Ya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
ucapan, ya. Seruan-seruan orang kafir itu rendah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan seruan-seruannya Allah itu yang paling tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentok, la tahzan. Udah mentok nih. Karena keyakinannya kepada Allah, la tahzan, jangan sedih. Padahal udah pasti kena. Dan memang benar, orang kafir Quraisy nyarinya kemana? Ke gua itu. Datang ke gua tersebut, nggak jadi masuk karena mikir, ini ada laba-laba, nggak mungkin ada di sini, gitu loh. Nggak mungkin ada di sini. Nabi Muhammad nggak mungkin di dalam. Kenapa? Karena ada jaring laba-laba. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan keyakinannya, ya, dengan ketenangannya, beliau mengatakan la tahzan. Jangan sedih Abu Bakar. Kita pasti ditolong Allah Subhanahu. Nah, begitu juga kalau case kita sama ada masalah apa nih? Bisa nggak sih kita tiba-tiba ngomong la tahzan innallaha ma'ana? Harusnya bisa dong. Tinggal yakin kita ini yang terus tingkatkan, gitu loh. Terus. Dan saya yakin insya Allah dalam sepanjang hidup kita, saya yang umurnya masih segini, yang sudah segini sih, udah putih semua rambutnya, itu udah ngerasain tuh, oh gini jalan, mentok nih ditolong Allah. Saat kita ini mesti ditolong Allah, saat kita ini tolong Allah. Begitu juga saya yakin setiap kita nggak mungkin ada yang sampai mentok saat kembali kepada Allah. Saat kembali kepada Allah kemudian nggak ditolong, nggak mungkin. Selalu pasti ditolong Allah Subhanahu. Asal depanin dong Allah, jangan Allah di nomor 10-in. Itu nanti deh terakhir kita baca dulu nih cerita-cerita dulu nih, ya. Nah di sini ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah dari kejarannya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Mentok nih, mentok laut di depan. Katanya orang-orangnya Nabi Musa, falamma tara'al jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini, kelompoknya Fir'aun, kelompoknya Nabi Musa, kelihatan sudah, tuh Fir'aun sudah dekat. Inna lamudrakun, berarti kita udah pasti tertangkap, udah pasti tersusul. Katanya Nabi Musa, qala kalla, enggak. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Inna ma'i rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku dan akan memberi petunjuk kepadaku. Keyakinannya Nabi Musa alaihis, inna ma'i rabbi. Nabi Muhammad la tahzan innallaha ma'ana. Nabi Musa inna ma'i rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, ya, sayahdin, akan memberi petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa, kami pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahar, pukul Nabi Musa dengan tongkatmu ke lautan itu tadi. Fanfalaqa, langsung terbuka lebar lautan itu. Nah, fakana kullu firqin katawdil azim wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in. Nah, itu di situ ya. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar, dan di sanalah kami mendekatkan golongan-golongan yang lain. Kemudian kami selamatkan Musa. Setelah Nabi Musa selamat, summa aghraqnal akharin, yang lain ini tenggelam semuanya. Kami yang menenggelamkan, kata Allah Subhanahu. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya itu adalah tanda kebesaran Allah. Wa makana aktsaruhum mu'minin, tapi sayangnya katanya Allah, banyak yang masih belum beriman, banyak yang masih belum meyakininya. Nabi Muhammad sudah ditolong, Nabi Musa sudah ditolong, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mau dilempar ke
ke api. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, bakarlah dan bantulah Tuhan-Tuhanmu. Ya, ayo sudah suruh bantu Tuhanmu itu. Suruh bantu Tuhanmu itu Ibrahim. Tuh, ayo sekarang kamu akan terbang. Apa katanya Allah? Kulna kuni badan wasalam, ya naru kuni badan wasalaman al Ibrahim. Kami berkata, ya nar, api, katanya Allah SWT pada api, jadilah dingin dan selamat. Di sini ahli tafsir mengatakan apa? Kalau Allah hanya mengatakan dingin, maka Nabi Ibrahim akan kedinginan di situ. Tapi di sini Allah mengatakan kuni bardan wasalama. Bardan wasalama. Jadilah dingin dan menjadi penyelamat buat Nabi Ibrahim. Akhirnya apinya sejuk, kayak dikipasi gitu. Masya Allah. Itu yang case-nya nabi-nabinya lagi baik semuanya. Ada satu, ini ceritanya Nabi Yunus alaihissalam. Ini Nabi Yunusnya lagi bersalah sama Allah. Nabi Yunusnya lagi bersalah. Harusnya kalau udah bersalah diapain? Dihukum. Kalau dihukum, harusnya sampai meninggal dong dihukum. Nah ini, yang ayat terakhir ini, Anis sengaja bawa ceritanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus tuh gimana, Beb? Nabi Yunus tuh yang dimakan ikan paus. Sebabnya dimakan ikan paus tuh gimana sih, Beb? Nah itu diceritain di situ. Wa inna Yunus minal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Sesungguhnya Nabi Yunus itu termasuk Rasul yang diutus. Ya. Dan ketika itu Nabi Yunus itu lari kemana? Lari ke kapal laut yang lagi penuh muatannya. Kenapa kok Nabi Yunus lari? Nabi Yunus saat itu diutus ke suatu kaum nggak pada muslim, nggak pada iman. Hati-hati lo diazab, katanya Nabi Yunus alaihis. Jadi Nabi Yunus itu waktu itu ngambek sama Allah ceritanya. Diriwayatkan Nabi Yunus itu ngambek sama Allah. Udah memberi peringatan diazab, tapi azabnya nggak turun-turun. Entah malu, entah ngambek. Nabi Yunus langsung lari dari kaum tersebut. Padahal Nabi itu kan diutus kepada kaumnya. Kayak Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Yang iman berapa? Cuma 80 riwayatnya. Pengikutnya Nabi Nuh itu selama 950 tahun hanya 80. Itulah yang sampai selamat dari apa? Kapal dan lain sebagainya. Nabi Yunus nggak sabaran, dikasih peringatan, kalian nanti diazab sama Allah. Nggak diazab-azab, larilah Nabi Yunus. Nah, larinya Nabi Yunus ini dari tempat tersebut seolah marah. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya mengatakan bahwa Nabi Yunus kayak seperti marah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nggak diazab sih ini? Padahal ini nggak iman kepadamu, nggak nurut gitu loh. Dan saya sudah janjikan kepada mereka bahwa Allah akan menurunkan azab. Kok nggak diazab-azab? Akhirnya beliau lari. Ketika lari di lautan, lari masuk ke dalam kapal lautan. Nah di kapal itu goyang. Alhasil harus ada yang dibuang. Siapa? Karena mereka merasa bahwa semuanya rata. Ya sudah diundi. Diundi. Saat diundi keluar Nabi Yunus. Diundi lagi keluar Yunus. Diundi lagi keluar Yunus. Sudah. Saya adalah hambanya Allah yang lari dari Allah. Udah. Dibuanglah Nabi Yunus alaihissalam. Dibuang Nabi Yunus, dimakan oleh ikan. Di situ tetap diselamatkan sama Allah. Dan beliau berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nah, beliau membaca doa tersebut, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh zalimin. Beliau menyesali perbuatannya dan mengatakan sesungguhnya akulah orang yang salah, akulah orang yang zalim, yang salah, yang menempatkan bukan pada tempatnya. Nabi Yunus melanggar kan?
Setelah itu menyesal. Setelah itu berdoa kepada Allah. Yang melanggar dan tingkatannya nabi, bukan manusia seperti kita. Kalau nabi ini parah. Gini, ada ketua MUI melanggar, antum mandangnya gimana? Wah, ini ketua MUI nih, kok melanggar nih? Katanya ulama, kan gitu, mengepalai ulama. Wah, pasti lebih berat dong hukumannya. Ini nabi melanggar, lebih berat hukumannya, ditolong sama Allah. Faltaqamatahul hutu wa huwa mulim, sakit, dimakan kan bau sakit. Falaula annahu kana minal musabbihin, katanya, hanya saja beliau ini termasuk orang-orang yang bertasbih kepadaku, makanya diselamatin sama Allah Subhanahu. Jadi jangan sampai kita merasa apa, Habib, dari cerita ini, jangan sampai kita itu merasa saya itu sudah pendosa, masa iya ditolong Allah. Kadang-kadang setan itu suka memutus asakan kita. Aduh, kamu itu udah diciptain jadi kayak gitu, udah deh, jangan merasa bisa deket sama Allah. Kamu itu emang diciptain sama Allah untuk terus berbuat salah itu, katanya si setan. Putus asa nggak nih orang? Harusnya nggak putus asa dong. Orang punya Allah bisa nyelamatin aku dari ini, Allah bisa nyelamatin aku dari pengaruh ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa nyelamatin aku dari hal-hal yang tidak baik ini. Minta sama Allah, pasti akan selamat. Iya, pasti akan selamat, insya. Dari kisah-kisah ini semua, disitulah yang harus kita lakukan adalah bagaimana menanam yakin ini lagi. Lah Habib, ini semuanya para nabi. Yang lain dalam Bukhari dan Muslim. Mungkin pernah, biasanya di TV juga ada kok, di lorong waktu juga dulu ada kisahnya. Yang gimana, Beb? Tuh yang masuk ke gua, ada 3 orang masuk ke gua, yang tiba-tiba guanya tertutup. Masih ingat? Pernah dengar nggak? Kalau pernah dengar, tak ceritain sedikit. Jadi diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, di dalam Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, disebutkan hadisnya bahwa ada 3 orang pemuda, ya, saat lagi ada kejadian, beliau semuanya itu masuk ke dalam gua. Ketika masuk di gua, tiba-tiba guanya tertutup. Nggak bisa tuh, mau ngapain? Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Yang akhirnya satu dari mereka berkata, ini nggak bisa lagi yang menolong kita kecuali Allah. Udah yuk kita doa sama Allah, kita minta sama Allah, tapi sebutin amal baikmu yang pernah kamu lakukan di dunia. Yang pernah kamu lakukan amal baikmu, kita minta sama Allah melalui perantara amal baik ini. Satunya nyebutin, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang saya selalu berbakti kepada keduanya. Bahkan saya tidak pernah memberikan susu kepada keluarga saya kecuali kepada orang tua saya dulu. Suatu saat, suatu malam, saya datang agak larut sehingga orang tua saya sudah tertidur dan susu ada di tangan saya. Di situ saya tunggu orang tua saya sampai bangun dari tidurnya, karena saya nggak mau ganggu orang tua saya lagi istirahat. Ya Allah, akhirnya ketika keduanya bangun, baru saya berikan susu tersebut, ya Allah. Baru saya pulang ke keluarga saya berikan kepada keluarga saya. Nah di sini, ya Allah, kalau memang ini menjadi amal baik yang kau terima, ya Allah, maka tolonglah kami, ya Allah, bukakan pintu gua ini, ya Allah. Terbuka akhirnya, karena itu termasuk amal baik yang pahalanya gede, berbakti sama kedua orang tua. Terbuka sedikit. Satunya doa lagi, ya Allah, saya pernah mau punya hasrat yang sangat kuat, ya Allah, untuk berzina dengan saudara saya, sepupu saya. Bahkan dia menolak, saya tetap ngotot bagaimana awalnya, sampai ada syarat,
kalau mau bayar 100 dinar, saya pun kumpulkan uang itu hanya demi ini. Tapi subhanallah, saat saya sudah berikan, bahkan saya berikan lebih, di situ si perempuan tadi ini mengingatkan saya akan Engkau yang maha melihat dan lain sebagainya, di mana di situ ya Allah, saya tinggalkan uang tadi ini dan saya tinggalkan perempuan tadi itu. Udah deh, uang ini buat ente, saya takut sama Allah, saya akan pergi. Ya Allah, ketika saya mencegah diri saya untuk tidak melakukan hal yang kau murkai tersebut ya Allah, dan saya sedekahkan semua uang itu kepadanya ya Allah, kalau kau itu jadikan itu amal yang baik yang kau terima ya Allah, maka bukakanlah ya Allah. Terbuka lagi pintu gue ini. Dan yang ketiga, doa. Kamu yang terakhir, doa yang ketiga. Ya Allah, saya pernah kerja sama beberapa orang, saya sewa. Ada satu orang yang ketika saya gaji dia udah hilang. Akhirnya uangnya itu saya puter. Kalau zaman sekarang bahasanya diputer ya. Diputer lagi lah. Diusahakan uangnya tadi itu. Diusahakan jadi peternakan yang besar. Sapi, kambing, semuanya besar. Dan ketika ketemu lagi sama orang itu, saya serahkan semuanya ya Allah. Ini dari modal kamu, sudah saya putarkan semuanya, ini punya kamu. Kamu ini buat saya gila apa gimana ini? Ini harta segini besarnya. Oh iya, ini adalah hartamu yang dulu sedikit yang saya kasihkan kamu nggak terima, kamu pergi. Saya usahakan dan jadinya seperti ini semuanya hak kamu. Dan saya berikan semuanya ya Allah, dan saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, kalau ini jadi amal baik yang kau terima ya Allah, maka bukakanlah ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, terbuka lebar, dan akhirnya mereka semuanya bisa keluar dari situ. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Bayangin, yang satunya bakti sama orang tua, yang satunya mau zina nggak jadi, yang satunya ngusahain duitnya orang sampai diberikan semuanya. Jadi amal-amal yang diterima dan semuanya ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan nabi, bahkan mereka bukan umatnya Nabi Muhammad. Mereka umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad. Umat yang katanya Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sekalian sebagai sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di manusia. Kita punya Nabi Muhammad. Masya Allah, sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul. Kita umatnya. Kita adalah umatnya Nabi yang Nabi Musa itu pengen jadi kita. Ada riwayat bahwa Nabi Musa itu pengen jadi kita umatnya Nabi Muhammad, karena pahalanya berlipat ganda saat kita melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan satu, pahalanya 10-700 kali lipat. Dan itu tidak dimiliki di umat-umat lain. Tinggal kita sekarang mau terhimpit atau tidak. Pertanyaannya itu. Kalau mau terhimpit, ngerasain terhimpit, ya ragu aja sama bantuannya Allah. Kalau pengen nggak terhimpit, hatinya gede dan harusnya seperti itu, yang yakin sama Allah. Berapa persen saya harus yakin sama Allah? Kalau perlu ada 1 juta persen, 7 juta persen. Kalau perlu yang paling gede, seberapa persen itulah. Jangan ragu sedikit pun akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita. Jangan mau dibohongi setan. Kamu itu hambanya Allah yang jelek, dosamu banyak, gak usah doa sama Allah. Jangan mau. Itu semuanya setan itu. Kamu itu sudah diciptain sama Allah, jadi itu sudah pengecut, sudah percuma. Oh, enggak. Siapapun kita pasti ditolong Allah, asal kita kembali selalu kepada Allah Subhanahu. Agar dapat keyakinan ini, gimana tuh agar dapat keyakinan? Ada 3 hal tuh. Baca Quran, nama tadabbur. Iya. Nomor 9. Yang kedua, membaca zikir, ingat sama Allah. Yang ketiga, tafakkur atas kebesaran Allah. Baca Quran, nama tadabbur, jangan dilupain, tiap hari baca.
seayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, kalau bisa sejuz, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, yang paling penting jangan Ramadan aja ngajinya. Wah, itu kalau Ramadan aja ngajinya berat hidup kita sudah. Ya terhimpit terus kita. Kenapa Habib? Nah, ngajinya Ramadan aja sih. Ngajinya tiap hari dong. One day, one juz kalau bisa. One day setengah juz kalau bisa. One day selembar kalau bisa. Jangan sampai enggak sama sekali. Itu yang enggak boleh. Itu yang enggak boleh. Kalau bisa kita bismillahirrahmanirrahim, kita niatin baca Al-Quran ya dengan tadabbur. Beb, saya nggak ngerti Beb baca Qurannya Beb, nggak apa-apa, baca aja, ikut pengajian nanti tafsir kayak gini aja, kita baca berapa ayat aja udah masya Allah tabarakallah ya. Apalagi kalau kita mulai baca Quran lagi. Baca Quran tuh termasuk yang membuat hati kita ini tenang, bercahaya, jadi jelas arahnya hidup. Kemudian zikir pun juga seperti itu ya. Ingat sama Allah, tapi jangan cuman gini loh. Kadang-kadang orang-orang kalau zikir tuh cuma alhamdulillah, subhanallah, agak resapi sedikit gitu loh. Subhanallah gitu, subhanallah. Kalau sholat ya nggak apa-apa, agak cepat. Tapi ada waktu-waktu di mana kita itu, iya kalau zikir tuh ya agak lambat gitu loh. Jadi bisa menikmati. Kalau makan coklat tuh enaknya gimana? Cepet-cepetan apa dinikmati? Kalau kita makan coklat, ini coklat nih, kita makan atau makan wagyu lah. Antum kalau makan wagyu atau makan steak, setengah menit selesai, apa setengah jam sambil ngobrol? Sambil ngobrol dong Bib, dinikmati Bib. Nah begitu juga zikir kita sama Allah. Semakin kita agak pelanin, semakin kita bisa menikmatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tafakur atas kebesaran Allah Subhanahu. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna. Alhamdulillah itu dibuat tafakur ya. Ya Allah, Masya Allah, seperti bulan lalu Anis ngomong, ini ada berapa orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, tapi wajahnya semuanya beda-beda, nggak ada yang sama gitu. Antum ke Jakarta keliling, nggak ada yang sama antum. Itu semuanya kebesaran Allah Subhanahu. Itu terus ketika kita traveling, niatkan juga tafakur, tadabbur. Ketika kita kemana, jalan lagi kemana, niatin itu, insya Allah dari situlah keyakinan ini akan muncul dan hidup kita akan tenang, hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita akan lebih bahagia insya Allah. Semoga hati kita dipenuhi dengan keyakinan yang kuat, yang setiap ada masalah nomor satunya adalah Allah, baru setelah itu ikhtiar yang lain insya. Jadi nggak ada lagi himpitan hidup, sudah nggak kerasa kita bahwa kita lagi dihimpit ataupun diapain, nggak ada insya Allah ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bisa diresapi, dibawa pulang, dan menjadi ilmu yang manfaat buat saya dan buat antum semuanya insya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ada yang mau nanya ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Begitu banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru besar kita Al-Habib Anis Asgaf. Ini kita memasuki sesi tanya jawab kepada seluruh hadirin. Kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya, ada 3 kesempatan, silahkan boleh mengacungkan tangan, akan saya berikan mic-nya untuk bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada 3 kesempatan untuk penanya, silakan. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian nutrisi kalbu pada hari ini bagaimana kita lulus dalam hidup. Jadi yang pertama ini adalah keyakinan, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana sekarang ini kan kita lihat banyak yang nggak yakin atau setengah atau 3/4. Nah, gimana caranya kita menanam keyakinan supaya terutama kaum muslimin ini biar lebih kuat keyakinannya sehingga bisa lulus dalam himpitan hidup. Ya, makasih. Nah, gimana tuh? Supaya tambah yakin. Sebetulnya nggak yakin itu karena belum memiliki ilmunya. Kita ini kebanyakan kurang hadir kajian. Ilmu kita tentang kebesaran Allahnya ini yang masih belum, sehingga kita kurang yakin. Nah, makanya di sini dalam Al-Quran, dalam sebab keyakinan ini sudah tulis yang pertama tuh Kenapa kok baca Al-Quran di sini? Karena dengan Al-Quran tersebut kita tambah tahu. Oh, ternyata itu ada case seperti ini yang terjadi. Karena sepertiga dalam Al-Quran itu isinya cerita. Isinya cerita-cerita yang terjadi di masa lalu. Ada kisahnya Nabi Ibrahim, ada kisahnya Nabi Adam alaihissalam, ada kisahnya Nabi Idris, ada kisahnya Nabi Nuh. Nah, bahkan ketika dikisahkan tentang Fir'aun dan kita lihat muminya langsung di sana, tambah ilmu lagi gitu. Nah, itulah mentoknya itu ternyata di sebelah sini dulu. Lah, gimana sih supaya saya dapat, supaya saya yakin? Ya ilmu. Ilmunya dari mana? Dari Al-Quran. Antum tahu nggak kalau isinya ini kue? Gak tahu, kecuali antum punya ilmu. Oh, ini biasanya di dalam makanan ini ada ilmunya itu loh. Yang mana Al-Quran lah sumber ilmu kita, dari situlah sumber keyakinan itu. Lah kita enggak, kadang-kadang minta maaf, kita terlalu mengesampingkan ilmu ini. Insya Allah kalau ilmu manajemen kuat, ilmu apapun banyak yang kuat, tapi ilmu di sini nih yang punya ustadz tok kadang-kadang. Harusnya itu enggak hanya ustadz yang punya ini. Harusnya ini semuanya. Harusnya semuanya punya ilmu ini. Nah, makanya itu lebih kepada banyak yang nggak yakin nih Beb, atau seperempat, atau sepertiga, atau nggak hakul yakin. Ada ilmu ini, ada ilmu kejadian. Kalau sudah kejadian, baru yakin. Seperti kita datang ke dokter. Ketika kita dikasih tahu dokter ini bagus, yakin kita. Akhirnya kita datang. Ketika kita yang menyaksikan bagusnya dokter ini dan kita merasakannya, tambah yakinlah kita. Nah, di situ kita pengen yakin, ya pelajari ilmunya lewat Al-Quran, ya. Lebih yakin lagi kalau kejadian. Makanya Allah Ta'ala suka ngasih kejadian ke kita. Suka ngasih apa kejadiannya? Kejadian gak enak, ujian itu tadi. Kadang sama Allah emang sengaja, ini dikasih ini nih, kalau dia dikasih ini baru nih gitu. Nah, itu kadang Allah Ta'ala itu sayang sama, makanya Ani selalu ngomong bahwa tidak ada musibah yang negatif. Musibah itu pasti positif. Kapan tahunya bahwa musibah ini positif? Lambat waktu, baru kita sadari bahwa ternyata ini, baru dari situ kita paham kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ case hidup kita sendiri, yang mana
Kalau memang benar-benar kita bisa menerimanya, kejadian dalam hidup kita bisa menerimanya, kita mencari jalan keluar dan kembali kepada Allah, di situ insya Allah kita akan tambah yakin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama dengan ilmu yang memang secara tertuliskan dalam Al-Quran, yang kedua ya dalam hidup kita sendiri. Tapi semoga insya Allah musibahnya nggak berat-berat. Insya Allah, kalau musibahnya insya Allah ringan lah. Dan pastiin ya, kalau udah ngomong musibah ini, Habib ini pernah dapat musibah nggak sih? Pernah ngerasain nggak? Ya pernah. Alhamdulillah. Kalau yang waktu corona ya, saya kena corona, masih sehat. Seminggu lagi sehatnya saya. Waktu kena corona itu, semuanya kabarnya meninggal, saya cuman ngomong, dokter saya harus ngapain nih? Gitu. Nah, setiap orang ditarim izin, satu dunia takut sama corona. Saya berangkat ke Yaman, ke Tarim, tempat guru saya Al-Habib Omar. Di sana, nyampe bandara di Sewon itu 40 menit dari Tarim, maskernya disuruh nyopot. Copot itu, kata dia. Kita nggak butuh itu. Kita copot deh. Ini di Turki buka sedikit ngamuk-ngamuk orang-orang waktu itu. Jangan dibuka, tutup. Setelah dicopot, saya copot, saya hidup. Saya waktu itu bawa 10 orang. Kita hidup di situ tuh kayak hidup yang di dunia lain. Nggak ada masker, sholat berjamaah, makan bareng satu nampan, satu dunia loh. Corona di Tarim seperti tidak ada corona. Keyakinan apa yang mereka miliki? Kenapa kok mereka bisa sampai seperti itu? Karena mereka udah baca semua Qur'annya dan praktek dalam hidupnya sudah biasa susah. Jadi udah tidak ada yang namanya keraguan lagi dengan bantuan-bantuan Allah. Mereka hidup sekarang di Tarim itu, sekarang ini di Tarim. Kalau kita mau cari duit jadi tukang parkir dapat duit, mentok-mentok minta-minta dapat duit. Di sana nggak ada. Yang penduduk Tarim minta-minta nggak ketemu. Jadi tukang parkir nggak bisa. Tapi mereka hidup seperti nggak punya masalah karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang besar melalui yaitu tadi ilmunya tadi itu. Al-Quran beliau baca, kajian beliau datangi, terus beliau meningkatkan pengetahuannya dalam Islam, dan ketika cash dalam hidupnya beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu, bahwa ajal tidak bisa menjemput seseorang kecuali emang takdirnya Allah di situ, bahwa rezeki tidak akan membuat orang tadi itu susah karena sudah ditakar sama Allah semuanya. Itulah yang mereka jalani sehingga mereka bisa yakin. Kalau kita punya itu, insya Allah kita yakin. Insya Allah kita nggak bakal sumpah, nggak bakalan. Mau kita lagi sakit, coba bayangin, kalau kita lagi sakit agak parah sedikit, pikiran kita apa? Meninggal. Aduh, saya belum siap meninggal. Iya apa tidak? Meninggal 1, 2, 3, 4. Bentar. Sebelum bingung meninggal, daripada kita bingung meninggal, kita bingung persiapan kita meninggal aja. Kalau orang takut meninggal kan nggak enak semua. Mau makan nggak enak, mau minum nggak enak, mau ketemu orang nggak nafsu, mau apa aja nggak enak. Tapi kalau dalam yakin kita, ajal tuh di tangannya Allah kok. Saya sakit nih sekarang, sisanya berapa? Urusan Allah. Kerjaan saya ya ngerjain apa yang jadi persiapan saya. Seperti itu aja. Ya mudah-mudahan insya Allah kita bisa tambah yakin lagi sama Allah. Insya Allah. Ada yang lain? Terus ini, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, nama saya Rido.
Saya mau bertanya Habib. Siap. Tadi Habib menjelaskan tentang yang namanya tentang ajal atau kematian ya Habib ya. Ada sanggahan di situ. Saya mau bertanya Habib. Saya punya guru saya mungkin ada guru lagi dari yang namanya kakek Habib yang ada di Gresik salah satunya. Al Habib Abu Bakar. Ya, mau bertanya Habib tentang namanya kematian. Kematian itu ternyata ada 4. Kematian akan pikiran, kematian akan tubuh, kematian akan ruh, kematian akan kehendak Allah. Itu mohon tolong dijelaskan Habib. Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ada 4. Waduh. Iya. Mati ada 4. Yang pertama mati akal dan pikiran. Yang kedua mati tubuh. Kalau mati tubuh sih udah paham ya. Mati jasad ya, meninggal rohnya gitu ya. Rohnya berpisah dengan jasad. Kita kan hidup sekarang ini karena ada roh. Kalau rohnya dicabut, jasadnya meninggal. Oke, itu paling mudah itu. Meninggal jasad itu paling mudah. Tapi kalau meninggal akal dan pikiran, itu bisa terjadi saat hawa nafsu menguasai. Saat hawa nafsu menguasai seseorang, di situ akalnya hilang. Makanya kalau ada orang naudzubillah min dalik sampai terjadi case kejadian korupsi karena hawa nafsunya nggak kuat ya duit, sehingga akal sehatnya hilang. Terjadi naudzubillah min dalik perzinahan. Akal dan pikirannya hilang karena dikuasai hawa nafsu. Matilah ini akal semua gara-gara hawa nafsu. Bisa dipahamin ya? Yang kedua, makanya saat hawa dan nafsu bergejolak Habib, apa yang harus saya lakukan? Nah, ada beberapa pendapat, bukan Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ngasih tahu kalau lagi hawa nafsu mau melonjak dan berkobar-kobar, itu salah satu strategi untuk mengatasinya adalah nyebut nama Allah tapi yang panjang. Allah gitu. Jadi dipanjangin gitu sampai benar-benar kerasa Allah gitu. Nah itu salah satunya. Kalau kok saya adalah orang yang hawa nafsunya ini Beb terlalu melonjak-lonjak, baca ya Qahar 188 kali. Jadikan zikir yang kita rutinkan. Salah satu Asmaul Husna ya Qahar. Ya. Itu dirutinkan 188 kali, insya Allah bisa meminimalisir gejolak hawa dan nafsu yang bisa mematikan akal dan pikiran kita. Ya. Tapi kalau lagi bergejolaknya nih, waduh kelihatan ini, waduh kok kayak gini, kok agak kalang kabut saya ini. Kelihatan duit bisa kita ambil, kelihatan misalnya naudzubillah min dzalik, lawan jenis yang tiba-tiba gejolaknya tinggi, ini gimana cara Allah sudah sebut nama Allah yang panjang, tapi agar tidak terulang case itu terus kejadian kayak gitu terus karena kita nggak kuat, ya rutinkan tadi itu ya Qahar 188 kali ya. Itu matinya akal dan pikiran. Matinya roh ini sebetulnya seperti jasad kita, bahkan lebih mulia daripada jasad kita, karena kita kalau nggak pakai roh ditinggal kita. Anis nih, ini Anis. Kalau nggak ada rohnya, maknanya tinggal jasadnya aja di sini dan berhari-hari. Antum mau liatin, pas hilang ruhnya udah cepet-cepet pengen dikubur. Nah, jasad kita untuk hidup butuh apa? Butuh makan. Roh kita juga butuh asupan. Makanya saya buat kajian ini namanya nutrisi kolbu. Nutrisi asupan untuk roh kita. Kolbu, roh, jiwa itu sama. Kolbu hati ya, roh jiwa itu sama. Kolbun, ruhun, nafsun itu sama.
Di dalam istilah tasawuf itu sama, ya. Nah, itu dikasih nutrisinya supaya nggak mati. Kalau sudah mati, biasanya nggak bisa terima nasihat. Hidupnya nggak bisa terima nasihat, putus asa, seperti orang yang nggak hidup. Kamu mau nggak ini? Sudahlah. Nah, ini rohnya mati nih biasanya ini. Ini rohnya sudah krisis, harus diobati. Saya sudah putus asa, nggak boleh. Putus asa, rohnya mati, hampir mati, krisis. Ngobatinya gimana? Ya ikut kayak gini-gini. Ingat sama Allah, gitu-gitulah. Ngebantu orang aja loh. Ngebantu orang itu asupan roh kita kuat. Nih, kayak contohnya, antum ada orang yang nggak buta di jalan. Antum bantuin, antum lega nggak di situ? Punya kepuasan tersendiri nggak di situ? Nah di situ itu ruhmu lagi terisi. Contohnya yang baru haji itu jalan itu lumayan. Dari sini tawaf aja sama sa'i 5 kilo. Belum itu dari hotel ke sak deket-deketnya hotel itu paling setengah kilo. Untuk menuju ke tempat insya Allah kalau perjalanan itu semuanya haji, lempar jumroh dan lain sebagainya dikerjakan di Jakarta, antum kompasin, antum samain saya mau jalan juga 7 kilo, 8 kilo seperti saya, tidak bakal mampu. Kenapa? Karena nggak ngasup ruh kita. Tapi kalau jalannya kita di sana, ini ruh kita juga terisi, sehingga berapapun jalannya 10 kilo kadang-kadang seolah-olah kita ngejalaninnya enak, pas nyampe hotel aja yang gak cekot-cekot. Iya, nyampe hotel baru kerasa tuh kaki, oh iya ya gitu. Tapi belum saat mengerjakannya seolah-olah kita nggak punya lelah sedikit pun, karena ruhnya hidup. Itu 3, ya. Apalagi satunya lagi? Mati? Kehendak atas Tuhan, Habib Allah. Ya itu tadilah yang berhubungan dengan apa namanya putus asa. Kita nggak ridho sama apa yang diberi oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau kita nggak ridho sama Allah, bingung kita. Yang ngatur hidup kita siapa? Allah lah. Kalau kita nggak ridho sama ketentuannya ini, ya berarti kalau disuruh nyari tempat lain di bumi selain bumi, Mars semuanya punyanya Allah. Semuanya ciptaannya Allah. Ya seperti itu. Jadi ya gini aja, keyakinan kita aja yang kuat sama Allah, insya Allah kita akan nggak mati dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah satu lagi tuh yang tadi. Pada satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib, nama anak saya Ihsan. Saya mau menanyakan sedikit mungkin tentang keyakinan atas iman itu sendiri. Kalau saya mau menanyakan bisa bagaimana cara kita menentukan dari keyakinan terhadap berbakti pada orang tua. Karena kalau kita mikirnya posisi orang tua itu jauh dan sudah tua, bagaimana menumbuhkan rasa takut kalau kita tidak berbakti pada orang tua. Terima kasih. Masya Allah. Saya cuma bisa cerita satu hal untuk menjawab itu. Ada seorang yang hidup di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau Muslim mukmin dari Yaman. Beliau menggendong ibunya dari Yaman untuk melaksanakan ibadah haji jalan kaki, dan beliau gendong sampai Mekah, tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, digendong semua. Selesai dari gendong tersebut, beliau menuju ke Madinah jalan kaki juga, dan dalam posisi menggendong ibunya. Selesai ziarah Nabi Muhammad, selesai beliau sholat di Nabawi,
beliau mencari dan saat itu melihat ada sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, dan ditanya oleh beliau, wahai sahabat Nabi Muhammad, aku baru saja dalam beberapa waktu ini menggendong ibuku dari Yaman, berjalan kaki menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu saya ziarah ke Nabi Muhammad, sholat di Nabawi. Sudahkah saya berbakti kepada orang tua? Sudahkah saya terhitung sebagai orang yang membalas jasa ibu saya? Jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar, kamu belum membalas sedikit pun dari jasa ibumu saat bernafas, satu nafas untuk mengeluarkanmu dari perutnya, satu pun belum, dengan melakukan yang sudah seperti itu. Saat orang tua kita mau melahirkan kita, di situ antara hidup dan matinya. Sembilan bulan ngandung itu dengan mual muntahnya. Setelah itu dirawat semuanya sampai 9 bulan, dicek semuanya. Mau melahirkan, malaikat ini di sebelahnya sudah. Tidak kuat, dicabut nyawanya, selesailah ibarat kata. Keluar, setelah keluar nggak marah sama kita karena beliau sudah mati-matian. Malah dicium, anakku, anakku, anakku. Dengan bahagianya, dengan bangganya, dengan harapannya bahwa dia bisa merawat anak ini, menjaga anak ini sampai dijaga, dirawat, dibesarkan di semuanya tanpa sedikit pun mengharap balasan dari anak itu. Bahkan seorang anak ini walaupun segede apa, di mata orang tuanya kayak anak kecil, diperhatiin, kamu udah makan apa belum, gimana kabarmu, kamu sakit sedikit aja, yang kepikiran bukan orang tuamu, yang kepikiran terus. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kamu belum membalas satu nafas pun yang dikeluarkan ibumu saat melahirkanmu. Nah, dari situ bisa disimpulkan ya, mau orang tua kita sudah tua, mau orang tua kita jauh, dan hebatnya saya tidak melihat orang yang sukses kecuali dia bakti sama orang tuanya. Setiap saya lihat ada orang sukses, saya cek dulu sama orang tuanya gimana. Selalu tepat dugaan saya, pasti sama orang tuanya luar biasa, nggak pernah membuat kecewa, berusaha sedemikian rupa membahagiakannya. Itu yang saya lihat. Jadi kalau antum pengen sukses jauh, gimana Beb, sudah tua Beb ya? Tetap dia adalah surgamu, pintu surgamu. Saking hebatnya ibu dan orang tua itu, surga itu kan tujuan manusia. Semua kita tujuannya kemana? Ada di mana itu surga? Di bawah telapak kaki ibu. Bayangin, mana surga, mana telapak kaki ibu. Dan gimana terus kita mau masuk surga kalau kita nggak bakti sama orang, pintunya di sebelah situ, terutama yang laki-laki. Kalau perempuan, surgamu di suamimu. Suami surganya di orang tuanya. Seperti itu. Kebetulan saya juga, ibu saya jauh, abah saya jauh, tapi komunikasi nggak boleh lepas ya. Tiap pagi, jangan sampai kita bisa telepon orang tapi kita nggak bisa telepon orang tua kita. Jangan sampai kita bisa hangout, duduk sama orang jauh lama tapi kita nggak bisa duduk dengan orang tua kita. Mereka pintu surga kita, surga dunia akhirat bahkan.
Ini kalau diceritain terus akhirnya besok saya beli tiket pesawat pulang nanti. Jadi sudah, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa bakti sama orang tuanya. Patokannya itu ya, pengen selamat bahagia dunia akhirat. Nah kan, jadinya salting patah deh. Minta maaf ya. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ya orang tuamu itulah pintunya, nggak ada yang lain. Ya insya Allah, mudah-mudahan kita bisa bakti sama orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah keyakinan kita pelajari ini, kadang-kadang yakin itu naik, kadang-kadang tiba-tiba down. Bagaimana mengatasinya? Ketemu di episode selanjutnya, insya Allah Ta'ala. Tapi sebelumnya kita doakan dulu orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga Bib, saya sudah, orang tua saya meninggal, gimana Bib? Saya bakti sama kedua orang tua saya ini. Nah, itu jadi ini ya, penting banget ya, karena kadang-kadang kita itu suka lupa. Yang pertama ngedoain ya, yang pertama mendoakan. Yang kedua, sambung silaturahmi orang-orang yang disambung sama orang tuamu. Ini saudaranya ibu nih, sambung silaturahmi sama itu. Ibu suka tuh. Ini saudaranya bapak nih. Itu ibu suka tuh. Di sana mereka itu tahu loh. Orang tua kita yang meninggal itu jangan dipikir nggak tahu kita loh ya. Kayak lihat TV. Oh, anakku gitu. Oh, ini. Gitu loh. Alam barzah itu alam yang lain memang. Tapi mereka itu tahu kita gitu. Makanya saat orang tua itu nggak ada, saya selalu ngomong sama anak-anaknya yang rukun ya. Orang tuamu paling seneng kalau kamu rukun. Dan jangan dipikir ketika meninggal nggak tahu keadaanmu. Yakin lebih tahu daripada dalam masa hidupnya. Seperti itu. Jadi kita doakan ibunda dari Kak Tiwi, Ibu Haja Siti Muksinah binti Ahmad Jabari, kemudian juga Haji Sutarman bin Singowirangu, dan juga semua keluarga kita semuanya. Semoga yang telah meninggal dunia, semoga Allah SWT jadikan kuburannya sebagai kebunan surga, diterima amal baiknya, dihapuskan seluruh dosanya, dijadikan kuburannya benar-benar luas seperti kebunan surga, dan kelak nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang baik dalam panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, surga yang firdaus ya Allah. Kami minta surga yang firdaus ya Allah, yang paling tinggi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita doakan juga khususan untuk Ibu Diana Dewi dan Bapak Mursalam. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dibahagiakan hatinya, ditenangkan hatinya, dijadikan sebagai orang tua yang bahagia dengan ada anak-anaknya, dan insya Allah apa yang beliau hajatkan, apa yang beliau inginkan, apa yang beliau butuhkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang tua untuk ayah dari Kak Tiwi yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, Bapak Selamat Santosa juga diberi panjang umur dan sehat walafiat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan untuk semua hajat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Orang tua kita pun juga yang masih ada dipanjangkan umurnya oleh Allah, yang sudah tiada diterima amal baiknya oleh Allah, dan semua yang ada dalam kehidupan kita yang sedih dijadiin bahagia oleh Allah, yang membuat sedih dijadiin yang membuat bahagia oleh Allah, yang jelek kita dihindarkan dari yang jelek-jelek dan kita didekatkan dengan yang baik-baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahman-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua apa yang kami lakukan, yang kami amalkan ya Allah, dan terimalah taubat kami, dekatkan kami kepadamu ya Allah. Lindungi kami semuanya ya Allah, lindungi kami semua ya Allah, lindungi kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang sangatlah lemah, dan kami akan kuat saat Kau menolong kami ya Allah. Maka tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Di bulan yang akan datang itu bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ kalau ulang tahun kita bahagia, ya kita harus lebih bahagia saat kita memperingati hari kelahiran yang telah memberi petunjuk kepada kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah di bulan yang akan datang, insya Allah kalau tidak ada halangan, di minggu yang keempat kita akan mengkaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bagaimana beliau, akhlaknya Nabi Muhammad dan rahmatnya Nabi Muhammad seperti apa. Dari situ insya Allah kita bisa jadikan sebagai panutan dan contoh insya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas segala ilmunya yang telah dipaparkan kepada kami semua di hari ini. Semoga ilmu apapun yang kita dapatkan di hari ini dapat bermanfaat dan dapat terserap dengan baik, sehingga kita dapat terbebas dan bisa lulus dari himpitan hidup yang selama ini kita rasakan ataupun yang akan kita temui di masa yang akan datang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama menutup acara kajian di hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kami ucapkan kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu serta seluruh jemaah sekalian. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan melaksanakan sholat asar berjamaah yang dilanjut dengan makan atau santap di hidangan yang telah kami sediakan di area belakang Bapak Ibu semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.